Yut Samagon. Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Dimanapun kalian berada, tetap semangat beraktivitas ya nakama. Dan ingat untuk berbahagia dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Bocoran untuk low quality gambar dari manga One Piece chapter 1059 sudah beredar di dunia maya. Itu pun diikuti dengan beberapa terjemahan dari beberapa sumber yang sedikit tidaknya mengungkap kebenaran apa yang terjadi di chapter ini. By the way, untuk gambar low quality chapter One Piece 1059 sudah Tamugon share di Instagram ya. Nah, dalam video Tamugon kali ini kita akan melanjutkan bagaimana analisa menarik yang akan kita bahas bersama-sama dari One Piece chapter 1059 ini. Namun sebelum itu, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Oke, langsung saja. Poin menarik yang ada pada chapter 1059 kita yakni mengapa Kurohige mengincar buah iblis Mero Meronomi. Ini yang paling unik menurut Tamagon. Mengapa Kurohige sangat berhasrat ingin memiliki dan mencuri buah iblis Mero Meronomi dari buah Hancock? Apakah memang ada yang spesial dari buah iblis yang dimiliki oleh buah Hancock ini? Kita semua tahu bahwa Kurohige sangat gemar untuk mencari buah iblis terkuat yang akan dia berikan ke anak buahnya, mengoleksi buah iblis tersebut, atau mungkin bisa jadi dia akan menjualnya ke pihak manapun. Dia juga tahu tentunya buah-buah iblis mana yang menurutnya patut untuk dia incar, karena seperti yang kita ketahui dia mempunyai ensiklopedia buah iblis. Pertanyaannya, mengapa dia mengincar Mero Meronomi? Sulit untuk mengatakan bahwa dia akan menjual buah iblis Mero Meronomi atau setidaknya memberikan buah iblis ini kepada anak buahnya, karena akan ada resiko yang cukup besar untuk itu jika memang itu adalah alasannya. Kita tahu bahwa Kurohige ini adalah orang yang cerdas. Dia biasanya tidak mau berurusan dengan masalah dengan resiko yang tinggi dengan catatan jika hal itu penting baginya. Masalahnya sekarang, dia mengincar buah iblis Mero Meronomi yang jika dia ambil, maka jelas resiko yang akan dia hadapi sangat tinggi karena dia akan melawan beberapa orang yang terkait dengan buah Hancock. Jadi poinnya adalah Kurohige menargetkan Mero Meronomi karena buah iblis ini spesial. Seperti kebanyakan yang dipikirkan oleh viewers ataupun subscriber Tamagon yang mengatakan bahwa Mero Meronomi bukanlah nama asli dari buah iblis ini. Jadi banyak yang menduga buah iblis ini memang aslinya adalah berjenis tipe Zoan. Tamagon juga memikirkan hal yang sedikit aneh. Mengapa dua adik dari buah Hancock ini mempunyai buah iblis bertipe Zoan, yaitu buah Sandersonia yang punya buah iblis Hebi Nomi model Anaconda, kemudian buah Marigold yang punya tipe buah iblis Hebi Nomi model King Cobra. Kedua buah iblis ini adalah tipe berjenis Zoan ular. Namun mengapa saudaranya yang lain yaitu buah Hancock mempunyai buah iblis Paramecia? Harusnya ketiga saudara ini mempunyai buah iblis yang sama. Mereka pun punya konsep yang sama yaitu binatang ular. Buah Hancock juga sangat erat kaitannya dengan yang namanya ular. Anehnya juga di dalam kepemimpinan buah Hancock, dia amat sangat sering disebut sebagai putri ular. Nah, jadi disinilah spekulasi liar ini berjalan yang dimana buah Hancock bisa jadi punya buah iblis bertipe Zoan juga. Dan yang sangat cocok untuk buah iblis buah Hancock dengan melihat kemampuan dari buah iblis ini adalah buah iblis Mythical Zoan Hitohitonomi model Medusa. Di mana Medusa adalah makhluk mitologi Yunani yang berwujud seorang wanita cantik dengan ular sebagai rambutnya. Siapa yang menatap langsung pada matanya akan berubah menjadi batu. Namun mungkin sama kasus seperti yang dialami oleh Gomu Nomi. Buah iblis milik buah Hancock ini belum mencapai titik awakening. Jadi untuk sosok dari Medusa mungkin masih belum terlihat. Poin unik kedua yakni tidak ada yang takut dengan Kurohige. Banyak dari kalian mungkin yang tidak melihat momen ini pada chapter 1059. Tamagon melihat seakan-akan ada beberapa orang yang pernah dilawan ataupun berhadapan dengan Kurohige. Tidak pernah sekalipun orang tersebut takut ataupun gemetar berada di hadapan Kurohige langsung. Entah itu dia sedang menginvasi pulau ataupun dia melawan seseorang secara langsung. Coba kita lihat lagi detail pada chapter 1059. Di sana terlihat Hancock yang lehernya diremas oleh Kurohige. Raut wajah dari Hancock sama sekali tidak menunjukkan tanda ketakutan maupun gemetar melihat dia berada dalam bahaya di genggaman tangan Kurohige. Padahal yang ada di depannya adalah seorang Yonko dan Hancock sudah berhadapan dengan kematian. Namun ekspresi dari wajahnya sama sekali tidak menunjukkan wajah emosi yang ketakutan terhadap Kurohige. Tentunya dia bersikeras bahwa yang ada di depannya ini memanglah hanyalah seorang sampah. Begitu juga dengan yang dilakukan oleh beberapa pasukan marinir yang menginvasi pulau Amazon Lily. Pada saat Kurohige ini datang beserta dengan Devon dan juga Fashkoshut, beberapa dari pasukan marinir ini tidak ada takut-takutnya ataupun merasa gemetar melihat Kurohige beserta dengan krunya ini datang ke Amazon Lily. Yang terjadi sebaliknya, para marinir ini malah menanyakan ke
wakil Laksamana Yamakaji untuk memberikan mereka perintah menyerang langsung Kurohige. Namun Yamakaji mengatakan bahwa dia harus menunggu perintah dari markas besar terlebih dahulu. Beda cerita pada saat Akagami no Sense muncul dalam perang Marineford. Para anak buah marinir ini jangankan untuk menembak, bergerak sedikit pun saja mereka amat sangat ketakutan melihat bahwa di depannya ada Akagami no Sense. Sama halnya juga ditunjukkan pada Silver Rayleigh datang untuk menyelamatkan buah Hancock. Pemerintahan dunia langsung cabut dari Amazon Lily beserta dengan Kurohige yang sangat ketakutan melihat Raja Kegelapan ini datang. Kasus yang sama lagi terjadi pada saat Kurohige berhadapan dengan musuh-musuhnya. Saat melawan Ace tidak gentar melawan orang ini. Dia malah langsung mencari Kurohige di mana berada setelah membunuh Tej. Kemudian ada lagi Jewelry Bonnie yang pada saat itu terlihat dirantai. Bonnie pada saat dirantai tidak ada takut-takutnya dan malah dia menendang Kurohige menggunakan kaki. Ada juga Louis yang menjadi lawannya pada saat di Impel Down yang sama sekali tidak ketakutan melawan Kurohige. Dan terakhir, Boa Hancock yang hidupnya terlihat sekarat dijerat lehernya oleh Kurohige, namun tidak punya rasa takut sama sekali di raut wajahnya. Jadi poin yang Tamagon tekankan di sini adalah bahwa beberapa orang ini sudah mengetahui Kurohige adalah orang yang gagal, orang yang tidak patut untuk dihormati sama sekali. Mereka-mereka ini pun tidak menganggap orang ini layak menjadi manusia. Para lawannya ini tahu bahwa Kurohige tidak lebih dari sekedar hama kotor yang tidak memiliki kehormatan dan memang tidak pantas untuk dihormati. Kemudian yang ketiga, terungkapnya status dari Sheki. Di akhir chapter ini kita mengetahui bahwa status yang dimiliki oleh Sheki. Selama ini kita hanya mengetahui bahwa Sheki ini dulunya adalah seorang bajak laut. Di chapter ini pun terjawab, dia merupakan mantan kapten dari bajak laut Kuja. Jauh ke belakang sebenarnya kita sudah diberikan foreshadow oleh Oda Sensei mengenai Sheki yang memang ada hubungannya dengan Amazon Lily. Semua nama wanita di Amazon Lily didasarkan pada bunga bahkan pulaunya. Nama asli dari Sheki ini adalah Sakuyaku, bunga yang paling umum di Asia Timur dan bunga nasional Cina. Sementara itu, pulau Amazon Lily sangat kental terinspirasi dari Cina yang kuat dalam arsitektur dan juga pakaian. Lanjut, Sheki adalah satu-satunya karakter yang menebak bahwa Boa Hancock jatuh cinta pada Luffy. Yeps, karena dia melakukan hal yang sama dengan Rayleigh. Tetua Nyun sempat menyebutkan bahwa Ratu Amazon Lily sebelumnya juga jatuh cinta dan mereka pun pergi dengan kekasih mereka. Ini tentunya akan mengarahkan kita seperti Saiki dan juga Rayleigh. Nah, jadi ada indikasi kuat kan bahwa Boa Hancock akan mengikuti jalan yang dimiliki oleh Sheki. Dia bisa jadi akan pergi dari Amazon Lily dan bersama-sama dengan Luffy nantinya. Peluang untuk menjadi bagian dari kru bajak laut topi jerami mungkin akan sedikit terbuka lebar karena masih ada sisa satu slot lagi. Hancock tentunya saat ini sangat butuh perlindungan dan tempat yang aman agar tidak diincar lagi oleh marinir. Foreshadow selanjutnya, Rayleigh dapat melakukan perjalanan ke Amazon Lily tanpa logpost. Sebenarnya tidak ada cara untuk melakukan perjalanan langsung ke sebuah pulau, kecuali jika kalian sudah tahu caranya, atau dengan memiliki kartu Fever Card seseorang di sana. Jadi pantas saja kan Rayleigh ini bisa sampai ke Amazon Lily karena Sheki bersamanya. Nenek Nyun penasihat permasyuri Amazon Lily pernah menerima surat langsung dari Sheki. Nah, ini juga tersirat di sini bahwa hubungan Tetua Nyun dengan Sheki sangat erat. Sepertinya ada hubungan dekat dari mereka berdua sebelumnya, dan tentu saja karena yang diketahui saat ini Sheki adalah mantan ratu dari Amazon Lily. Poin menarik selanjutnya adalah Yamato fix tidak bergabung dengan SHP. Jadi bagaimana untuk fans dari Yamato? Apakah sudah memupus impiannya untuk melihat Yamato bergabung dengan kru bajak laut topi jerami? Ucapan ini langsung diutarakan Yamato ke Luffy bahwa dia tidak mau bergabung dengan kru topi jerami dengan alasan kejadian yang dialami kemarin pada saat Admiral Aramaki berkunjung ke Wano Kuni guna melakukan kekacauan. Dia berkata butuh orang dengan kekuatan haki yang cukup kuat agar bisa menandingi beberapa musuh yang bisa saja sewaktu-waktu kembali datang ke Wano Kuni. Wano Kuni sudah menjadi target dunia yang memang harus ada seseorang yang kuat untuk menjaga pulau ini. Tidak cukup dengan hanya Momonosuke dan para Akazaya yang menjaga pulau ini. Yamato pun merasa sangat bertanggung jawab jika sewaktu-waktu ada musuh yang akan datang. Mana mungkin dia berpetualang dengan meninggalkan pulau itu dan merasa ada sesuatu yang tidak nyaman di benaknya. Jadi jika sudah berkata demikian, dengan ini pun kita bisa menyatakan bahwa Yamato sudah tidak bisa lagi bergabung dengan bajak laut topi jerami untuk mengarungi lautan. Paling dekat jika di kemudian hari mereka akan bertemu, aliansi mungkin menjadi kata yang paling cocok dari mereka. Jadi dengan menolaknya Yamato bergabung dengan kru, adakah penambahan kru lagi yang akan diperoleh dari bajak laut topi jerami ke depannya? Entah kenapa Tamagon masih berpikiran bahwa akan terjadi reuni antara Vivi dan juga kru bajak laut topi jerami nantinya. Tentu yang kita ketahui sekarang yang menjadi target buruan dari pemerintahan dunia adalah Newertari Vivi. Bisa jadi pulau selanjutnya yang menjadi tujuan dari kru bajak laut topi jerami akan mempertemukan Vivi dengan mereka. Vivi tidak punya
punya tempat lagi untuk berlindung. Ayahandanya sudah tiada, kemudian dia menjadi incaran utama. Jadi rasanya tempat yang paling tepat untuk dia sekarang tentunya adalah kru bajak laut topi jerami. Mengingat dalam Vivi Regat, Vivi masuk ke dalam nomor 13 yang dimana itu nomor terakhir dari kru bajak laut topi jerami. Jadi Tamagon bisa meyakini bahwa masih ada kans besar untuk Vivi reuni dan bergabung kembali ke dalam kru. Dan mereka akan dipertemukan di pulau berikutnya yang dimana bajak laut topi jerami akan segera berlabuh. Yep, sekian saja ya analisa Tamagon mengenai One Piece chapter 1059 ini. Mungkin dari kalian punya pendapat lain mengenai hal-hal yang menjadi poin dari analisa Tamagon kali ini. Jadi tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mari kita berdiskusi. Terima kasih dari kalian yang sudah menonton video ini. Dan semoga video ini membuat kalian terhibur. Sekian dari Tamagon dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.